إياك في طلب العلم أن تكتفي بركن واحد. العلم ركنان: الكتاب والسنة على فهم السلف. كثير من طلبة العلم يعتنون بالركن الأول دون الركن الثاني، لا يعتنون بفهم السلف. أي معرفة للكتاب والسنة مخالفة لفهم السلف فليست علما، هذه المعرفة جهل. فلا بد من الركنين. الذين يسمون أنفسهم سلفيين قسمان: قسم يعتقدون أن فهم السلف ليس بحجة، وهم ظاهرية أهل الحديث. غالب الذين يهتمون بعلم الحديث في هذا الزمن من ظاهرية أهل الحديث، فهم السلف عندهم ليس بحجة. وإذا تعارض عندهم النص مع فهم السلف قدموا النص بحجة التجرد للدليل. السلف الحقيقي لا يتصور أن يكون هناك تعارض بين فهم السلف وبين النص. فهم السلف تفسير للنص. القسم الثاني من السلفيين الذين يعتقدون أن فهم السلف حجة، ولكن للأسف أيضا هؤلاء كثير منهم متأثرون بالظاهرية، فالأمر خطير. السلفية يكثر عندهم مخالفة السلف. Saya kira kita semua bisa memahami siapa orang-orang yang mengaku salafi yang dimaksud oleh Syekh Khalid ini. Mereka tentu saja adalah orang-orang yang begitu ponggahnya, begitu sombongnya, enteng sekali congor-congor mereka menyalah-nyalahkan pendapat yang tidak sama dengan pendapat mereka dengan alasan pendapat itu tidak sesuai dengan kitab dan sunnah. Lalu mereka datang membawa jargon-jargon bullshit kembali kepada kitab dan sunnah. Lalu mereka meneriakkan suara-suara manis bahwa merekalah orang-orang yang mengikuti kitab dan sunnah ala manhaji salafis soleh. Mereka yang paling sesuai dengan kitab dan sunnah, yang sudah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Ini bisa menjadi benar apabila jalur yang mereka ambil adalah menekuni kitab-kitab para ulama, dari mulai ulama salafus soleh sampai ulama yang mengajari mereka. Kalau pada kenyataannya seringkali mereka justru menyalah-nyalahkan ulama tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan kitab dan sunnah, dengan alasan patokan kita atau panduan kita atau apa yang kita ikuti adalah kitab dan sunnah, bukan imam, bukan kiai, bukan syekh. Maka itu ciri yang terdapat dalam diri mereka yang sudah disebutkan oleh Syekh Khalid ini. Mereka adalah zahiriyah fil hadis. Sok lebih merasa memahami kitab dan sunnah, sok merasa paling faham. Ini sebetulnya ada paradoks. Di satu sisi mereka ingin ikut kitab dan sunnah atas pemahaman atau atas manhaj salafus soleh. Tapi di sisi lain mereka justru lebih mengedepankan tolak ukur mereka sendiri, sampai-sampai mereka berani mengatakan bahwasanya salafus soleh itu ada yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah. Ini artinya ketika mereka menolak pendapat ulama salafus soleh, mereka mengatakan itu tidak sesuai dengan kitab dan sunnah. Artinya apa? Mereka yang mengukur salafus soleh yang mana yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Ini lucu. Di satu sisi mereka mengikuti salafus soleh itu karena menurut mereka salafus soleh ini adalah ulama yang sesuai kitab dan sunnah. Tetapi pada faktanya yang mengukur kesesuaian salafus soleh dengan kitab dan sunnah adalah mereka sendiri. Sehingga mereka berani mengatakan oh itu tidak sesuai dengan kitab dan sunnah. Padahal itu sudah merupakan pendapat ulama salafus soleh. Lalu mereka membumbui ucapan-ucapannya, semua orang bisa salah. Yang tidak mungkin salah hanya Rasulullah SAW. Lalu keluarlah semangat, kita tidak boleh ta'assub kepada madhab. Semua orang bisa salah. Apabila ada hadis yang sahih, maka itu madhabku. Ini ucapan Imam Syafi'i. Jangan ikuti selain orang yang ada di kuburan ini. Itu ucapan Imam Malik. Jangan ikuti aku, ikuti kitab, ikuti sunnah. Itu ucapan Imam Ahmad. Ini selalu mereka teriakkan. Seolah-olah mereka ini merasa lebih pandai. Atau kalau kata Syekh Khalid, merasa khairun minhum. Lebih mampu memahami teks-teks nas
kitab dan sunnah itu. Jadi saya ingatkan, paradok dalam berpikir mereka itu sederhana sekali sebetulnya. Mereka ingin menjadikan salafus soleh sebagai patron atau pola dasar dalam memahami teks-teks kitab dan sunnah. Artinya mereka menganggap bahwa untuk mengikuti kitab dan sunnah caranya adalah ikut ulama salafus soleh. Artinya ikut pemahaman salafus soleh. Tetapi di satu sisi mereka sendiri yang mengukur ini pemahaman salafus soleh sesuai nggak dengan kitab dan sunnah. Nah, ini kan luar biasa. Di satu sisi kita sudah mau ikut salafus soleh dalam memahami kitab dan sunnah, tetapi kita yang mengukur. Oh, ini salafus soleh yang ini sesuai nggak dengan kitab dan sunnah? Oh, ternyata tidak sesuai. Ini kan lucu. Anda menjadikan salafus soleh sebagai patokan, tapi Anda yang menentukan mereka sesuai atau tidak. Bukankah mereka itu Anda jadikan patokan karena mereka yang mengikuti kitab dan sunnah? Tetapi justru malah Anda yang mengukur mereka itu ikut kitab dan sunnah secara benar atau tidak. Nah, ini lucu. Kalau Anda bisa mengukur, salafi-salafi palsu itu bisa mengukur kesesuaian ulama-ulama salafus soleh dengan kitab dan sunnah, lalu untuk apa kalian masih ikut ulama salafus soleh? Maka benar kata Syekh Khalid, mayoritas dari mereka tidak menjadikan salafus soleh itu sebagai hujah. Mereka lebih percaya diri dengan pemahaman mereka tentang kitab, tentang sunnah. Sehingga enteng congor-congor mereka menyalahkan ulama-ulama salafus soleh hanya karena menurut mereka tidak sesuai dengan dalil atau menyelisihi dalil. Itulah maksud dari salafi-salafi palsu, salafi-salafi abal-abal. Yang kalau kita cek keilmuannya ya kal maklum lah. Seperti yang kita tahu, baca kitab ya begitu, menyampaikan kalam ulama ya penuh dengan tipu-tipu, ya. Kitab ulama juga dirubah-rubah. Itu kok merasa mengajak umat kembali kepada kitab dan sunnah. Sebetulnya ucapan kembali kepada kitab dan sunnah itu sudah berangkat dari prasangka buruk, mengira orang-orang yang tidak sama dengan dia sudah keluar dari kitab dan sunnah sehingga mau diajak kembali. Kalau pikiran dia bersih, tidak memandang orang yang berbeda dengan dirinya keluar dari kitab dan sunnah, maka tidak perlu ada narasi kembali kepada kitab dan sunnah. Karena yang namanya kembali itu mesti orang yang pernah ada di situ lalu keluar, lalu diajak kembali. Dari mulai bernarasi saja sudah jelas. Kembali kepada kitab dan sunnah ala manhaji salafis soleh. Ternyata mereka tidak ikut jalurnya, tidak ikut kitab-kitab bagaimana ulama salafus soleh itu menulis kitabnya, lalu diemban oleh muridnya terus sampai kepada kita. Mereka mengatakan tidak ada jaminan kita harus ikut kitab dan sunnah atas pemahaman salafus soleh. Tetapi kita juga yang tentukan mana salafus soleh yang sesuai, mana yang tidak. Itu sengklek ya.